Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, ada sebuah kisah yang disampaikan dari Ibnu Abi Ad-Dunya dari Al-Hasan dari Anas bin Malik. Ia berkata, ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansor yang diberi julukan Abu Milak. Ia dikenal sebagai orang yang rajin beribadah dan waro, sekaligus dikenal sebagai pedagang yang berniaga dengan harta pribadinya maupun harta orang lain di berbagai tempat. Suatu kali ia bertemu seorang perampok bersenjata di tengah perjalanannya. Lantas perampok itu berkata, "Letakkanlah barang-barang yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Milak pun menjawab, "Mengapa engkau menginginkan darahku? Bukankah keinginan dan urusanmu hanyalah hartaku?" "Aku menginginkan harta dan darahmu," teriak perampok itu. Abu Milak pun berkata, "Jika engkau tetap ingin membunuhku, maka izinkanlah aku sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya untuk melakukan sholat 4 rakaat. Abu Milak lalu berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat. Saat di akhir gerakan sholatnya, yakni di saat sujud terakhir, Abu Milak memanjatkan doa kepada Allah, "Wahai yang maha pengasih, wahai pemilik arsy yang mulia, wahai yang maha kuasa untuk berbuat apa yang dia kehendaki, aku memohon kepadamu dengan keperkasaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak mungkin diraih, dengan cahayamu yang menutupi tiap sudut. Lindungilah hamba dari kejahatan perampokan ini. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku. Wahai yang maha penolong, tolonglah aku." Abu Milak mengulangi perkataannya tersebut selama 3 kali. Setelah itu, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, datanglah seorang penunggang kuda dengan membawa sebuah tombak pendek di tangannya. Ia meletakkan tombak tersebut di antara kedua telinga kudanya, dan saat perampok tadi melihatnya, ternyata penunggang kuda itu melaju ke arahnya, lalu menikam dan membunuhnya. Lalu penunggang kuda itu menghampiri Abu Milak seraya menyapa, "Berdirilah." Abu Milak pun berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, siapakah Anda? Hari ini Allah telah menolongku dengan perantaraanmu." Penunggang kuda itu pun memberitahunya, "Aku adalah malaikat penghuni langit keempat. Ketika engkau mengucapkan doa yang pertama, aku mendengar suara gemericik di pintu-pintu langit. Ketika engkau mengucapkan doa yang kedua, aku mendengar suara bising pada penduduk langit. Lalu engkau mengucapkan doa yang ketiga, hingga dikatakan kepadaku, ini adalah doa orang yang ditimpa bencana. Selanjutnya aku meminta kepada Allah supaya menyerahkan urusan pembunuhan perampok tadi kepadaku." Pemirsa Tadabbur Ilmi, sungguh apa yang ada dalam kisah cerita di atas menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman, bahwa benar sesungguhnya doa merupakan senjata umat muslim dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Jika tidak memungkinkan lagi meminta pertolongan, maka sungguh hanya kepada Allah lah tempat sejati meminta pertolongan. Sebagaimana Al-Hasan berkata, barang siapa yang berwudu lalu mengerjakan sholat 4 rakaat dan berdoa kepada Allah, maka doanya akan dikabulkan, baik dia sedang tertimpa bencana ataupun tidak. Semoga kisah ini dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita semakin semangat dalam mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena sesungguhnya hidup di dunia adalah sementara, karena tempat kekal kita sebagai orang yang beriman adalah kelak di dalam surga. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, sehingga dengan bekal itu dapat menjadikan kita bahagia kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.